Yes, they're coming. I've got the ambulance in the car coming for you. Okay? I know you do. I know. Tahun 2005, keluarga Conrad yang dikenal sebagai keluarga baik-baik dikabarkan tewas dengan berbagai luka tembakan di rumahnya. Mereka adalah Brian Conrad yang waktu itu berusia 31 tahun dan istrinya Michelle Conrad yang waktu itu berusia 35 tahun dan putra sulung mereka yang bernama Zach Doan waktu itu masih berusia 14 tahun. Tapi putri mereka yang bernama Robin Doan selamat dari insiden itu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's begin. Di kota Pampa, Texas, seorang anak perempuan berusia 10 tahun bernama Robin Doan tinggal bersama papa tirinya Brian Conrad, ibunya Michelle Conrad, dan abangnya Zach Doan. Dan kota Pampa menjadi saksi gimana bahagianya kehidupan Robin bersama keluarganya tahun itu. Apalagi ketika Robin tahu kalau sebentar lagi dia akan menjadi seorang kakak. Tepatnya pagi hari tanggal 29 September 2005. Pagi itu semuanya tampak berjalan normal. Mereka menyambut pagi dengan sangat hangat. Brian membuatkan sebuah pancake buatannya sendiri untuk putri bungsunya, Robin Doan. Makanan favoritnya Robin. Dan mamanya pagi itu juga sangat bergembira memamerkan pakaian yang dia kenakan, pakaian perempuan hamil, yang artinya sebentar lagi mereka akan menyambut anggota baru di keluarga mereka. Cuma sayangnya itu nggak akan pernah terjadi. Ketika tanggal 30 September tahun 2005, kepolisian Texas menerima panggilan darurat dari seorang anak perempuan yang melaporkan kalau rumah mereka udah disusupi seseorang yang kemudian membunuh semua anggota keluarganya. Anak perempuan itu adalah Robin Doan. Saat itu juga, operator 911 langsung mengirim petugas kepolisian ke alamat rumah keluarga Conrad dan terus berkomunikasi dengan Robin, menggali informasi sebanyak mungkin sambil terus mencoba untuk membuat Robin lebih tenang dan merasa aman. Sementara para petugas polisi sedang dalam perjalanan menuju rumah keluarga Conrad. Lalu ketika polisi udah sampai rumahnya, Robin langsung memeluk Chad Brooks, salah satu petugas polisi yang ditugaskan ke rumahnya saat itu. Dan polisi langsung mengamankan Robin ke dalam mobil patroli sebelum mereka akhirnya memeriksa rumah keluarga Conrad. Dan ketika mereka memeriksa rumah keluarga Conrad, polisi menemukan pintu rumah itu udah dalam keadaan rusak karena didobrak.
Tapi di dalam rumah itu semuanya masih dalam keadaan rapi. Nggak ada tanda-tanda telah terjadi perampokan atau barang-barang yang hilang dicuri dari rumah itu. Cuma ketika mereka memeriksa kamar utama, di sanalah mereka menemukan Brian Conrad udah terkapar di lantai dengan 3 luka tembakan. Di samping Brian, mereka menemukan Michelle Conrad yang waktu itu tengah hamil, tewas dengan 6 luka tembakan. Yes, 6 luka tembakan. Lalu ketika mereka memeriksa kamar anak-anak keluarga Conrad, mereka menemukan 2 bekas langsung peluru di laci samping tempat tidur kamar Robin. Dan ketika mereka memeriksa kamar Zach Doan, sayangnya mereka udah menemukan Zach tewas dengan 3 luka tembakan. Gak cuma penghuni rumah, bahkan Molly, anjing peliharaan mereka, juga ditembak sebanyak 2 kali. Sebrutal itu serangan yang terjadi di rumah keluarga Conrad tahun itu. Cuma nggak ada tanda-tanda jejak pelaku yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut. Dan selama polisi melakukan pemeriksaan, Robin terus berharap dia akan melihat ayahnya, abangnya, atau mungkin ibunya akan keluar atau selamat dari insiden itu. Cuma sayangnya itu nggak terjadi setelah Chad Brooks mengkonfirmasi kalau satu-satunya anggota keluarga Conrad yang selamat dari insiden itu cuma Robin doang. Dan karena kondisi Robin yang waktu itu sangat ketakutan dan terus gelisah, akhirnya pihak polisi mengirim Robin ke pusat advokasi anak-anak untuk dimintai keterangan di sana. Dalam pemeriksaan itu, Robin menerangkan kalau hari itu dia terbangun oleh suara teriakan ibunya. Tapi nggak lama kemudian, seketika suara teriakan itu jadi sunyi senyap, diikuti dengan suara tembakan. Gak lama kemudian, dia mendengar suara langkah kaki berjalan ke arah kamarnya. Saat itulah Robin cuma bisa meringkuk di atas tempat tidurnya. Lalu gak lama kemudian, seseorang membuka pintu kamarnya dan melepaskan beberapa tembakan ke arah Robin. Untungnya, tembakan itu meleset, sama sekali gak ada yang mengenai tubuh Robin. Tapi Robin memilih untuk tetap diam dan berpura-pura mati, karena dia tahu kalau itu satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan diri. Lalu nggak lama kemudian, langkah kaki itu mengarah ke arah kamar kakaknya, Zach Doan, dan diikuti dengan suara beberapa tembakan. Di tengah kengerian itulah, Robin cuma bisa menahan ketakutannya sambil terus berharap masih ada keluarganya yang selamat selain dirinya. Dan untuk beberapa saat selama menahan ketakutannya, Robin sempat mendengar suara-suara keras dari luar kamarnya, kayak suara barang-barangnya yang dilempar. Dan untuk beberapa lama, sekitar 2 jam lebih, Robin berpura-pura mati. Sampai kemudian ketika dia memastikan udah nggak ada lagi tanda-tanda keberadaan seseorang di rumahnya, Robin mulai memberanikan diri keluar kamarnya, mengambil telepon dan menelpon 911. Sementara dari investigasi tempat kejadian perkara, 15 peluru ditemukan di dalam rumah keluarga Conrad. Jejak sepatu dan jejak ban mobil juga ditemukan di halaman rumah keluarga Conrad. Tapi nggak ada jejak DNA atau jejak sidik jari pelaku dari pemeriksaan tersebut. Dan polisi juga nggak menemukan keterangan adanya indikasi seseorang punya dendam atau keluarga Conrad sedang bermasalah dengan orang lain. Jadi dengan kata lain, kasus pembunuhan keluarga Conrad ini tuh kayak nggak jelas maksud dan tujuannya tuh apa. Mau dibilang perampokan tapi nggak ada yang hilang. Mau dibilang dendam tapi keterangan yang didapat polisi justru sebaliknya, mengatakan bahwa keluarga Conrad ini adalah keluarga baik-baik yang nggak pernah atau sedang bermasalah dengan siapapun. Cuma yang nggak disadari oleh kepolisian Texas waktu itu, di negara bagian Amerika Serikat lainnya, tepatnya kepolisian Missouri juga menerima laporan pembunuhan 2 jam setelah laporannya Robin. Jadi Robin melapor ke kepolisian Texas sekitar jam 7 pagi. Sementara kepolisian Missouri juga menerima laporan pembunuhan sekitar jam 10 pagi di tanggal yang sama, 2 jam setelah laporannya Robin di Texas. Waktu itu, kepolisian Missouri menerima laporan pembunuhan terhadap 2 warga sipil di Plainfield, Missouri. 2 orang itu adalah seorang pria berusia 76 tahun bernama Orly, serta menantunya Dawn yang waktu itu berusia 47 tahun. Dan ketika kepolisian Missouri mengecek rumah Orly, mereka menemukan Orly udah terkapar di lantai dengan luka tembakan. Lalu di ruangan lainnya, polisi menemukan menantu Orly, Dawn, yang tewas dengan 6 luka tembakan dengan tangannya yang masih memegang kantong belanjaan. Struk belanjaan tersebut menunjukkan perkiraan waktu kejadian
siang, tepatnya 29 September tahun 2005, sekitar jam 2 siang, 14 jam sebelum pembunuhan keluarga Conrad. Sama halnya kasus keluarga Conrad, nggak ada yang dicuri dari dalam rumah Orly, kecuali truk Orly yang hilang. Saat itu juga, truk pickup merah milik Orly tercatat dalam komputer nasional sebagai barang curian. Cuma, beberapa hari sebelumnya, kepolisian Missouri juga menerima laporan pencurian dari seorang pria yang bernama Scott King, yang melaporkan kalau putranya yang bernama Levi King udah ngebobol berangkas senjatanya dan mencuri beberapa senjata miliknya. Lalu setelah menyelidiki dua laporan yang kayaknya saling berkaitan tersebut, kepolisian Missouri akhirnya berhasil melacak dan menangkap Levi King waktu dia terekam CCTV sedang melintasi perbatasan di El Paso. Dan selama pemeriksaan, Levi King mengakui semua kejahatannya atas pembunuhan terhadap Orly dan juga menantunya Dawn. Dia juga menjelaskan semua aksi kejahatannya dengan sangat tenang tanpa menunjukkan adanya rasa penyesalan sedikit pun. Psikolog forensik Dr. Lois juga menilai kalau Levi terlihat seperti psikopat yang mahir memanipulasi orang lain sehingga dia terlihat normal tanpa gangguan. Sementara itu, penyelidikan kepolisian Texas belum menemukan petunjuk apapun terkait pelaku pembunuhan keluarga Conrad, dan kasus pembunuhan keluarga Conrad sempat menjadi cold case yang gak terpecahkan. Cuma yang gak mereka sadari, kasus pembunuhan di Penfield, Missouri dan juga di Pampa, Texas adalah dua kasus yang saling berkaitan. Beberapa minggu setelah ditahan, Levi King tiba-tiba bilang kalau dia pengen ketemu sama kepala kepolisian Missouri. Saat itulah polisi membawa Levi ke sebuah ruangan khusus, dan di sanalah kepada polisi Levi bilang, "Bapak tahu nggak, masih ada 4 korban lagi di Texas." Levi pun menceritakan bahwa tanggal 29 September tahun 2005, Levi menyusup ke rumah Orly dan mengeksekusi Orly serta menantunya. Nggak berhenti di situ, dia kemudian mengendarai mobil Orly melintasi Oklahoma dan masuk ke Texas, sebelum akhirnya menyusup ke dalam rumah keluarga Conrad dan melakukan penyerangan secara brutal menggunakan senjata AK-47 yang dia curi dari brankas ayahnya, Scott King. Levi juga menerangkan bahwa semua kejahatannya itu karena kemarahannya terhadap ayahnya sendiri yang sedari kecil selalu mengintimidasi dan memperlakukannya dengan kasar. Jadi sekilas tentang Levi. Levi lahir tahun 1982 dan tinggal bersama orang tuanya serta 7 saudaranya di Penfield, Missouri. Kedua orang tuanya adalah pecandu berat, pecandu narkoba, dan ayahnya adalah seorang pria yang kejam dan kasar. Mereka tumbuh besar di rumah kumuh yang terletak di atas bukit di pinggiran kota, tanpa listrik, tanpa air, dengan kondisi rumah yang sangat memprihatinkan. Dan rumah itu juga penuh dengan sisa-sisa amunisi yang berserakan di mana-mana. Selama tinggal dengan ayahnya juga, Levi dan saudara-saudaranya selalu dihantui dengan rasa ketakutan oleh perilaku kasar ayahnya yang kejam. Ayahnya bahkan pernah memaksa Levi untuk menembak hewan peliharaannya. Selain itu, suara tembakan dan segala macam bentuk kekejaman udah jadi hal yang lumrah di tengah keluarga mereka. Didikan ayahnya tersebut ternyata membentuk karakter Levi menjadi pribadi yang antisosial. Di usia 11 tahun, Levi udah mulai suka minum. Di usia 13 tahun, dia udah mulai pakai narkoba. Dan semua itu diajarin oleh ayahnya sendiri, Scott King. Tapi berbeda dengan Levi, saudara-saudaranya yang lain tercatat nggak pernah terlibat dalam kejahatan apapun. Walaupun mereka dibesarkan dan berasal dari keluarga yang sama, penuh kekerasan dan kekejaman. Dan atas pengakuan Levi tersebut, kasus pembunuhan keluarga Conrad pun dipersidangkan. Robin Doan yang waktu itu udah menginjak usia 15 tahun bersaksi di persidangan atas kasus kematian keluarganya. Walaupun sebenarnya dia nggak pengen melihat atau bertatap muka dengan si pelaku, tapi mau nggak mau dia harus ngelakuin itu demi keadilan untuk keluarganya. Lalu ketika Robin naik ke mimbar, saat itulah dia kembali menceritakan apa yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 2005. Saat itu, sekitar jam setengah 4 pagi, Robin ini ngerasa kayak mimpi dengar suara tembakan. Cuma ketika dia udah kebangun, ternyata suara tembakan itu real, nyata, ada dan terjadi di rumahnya. Gak lama kemudian dia dengar suara ibunya yang teriak-teriak histeris. Dan seketika suara itu sunyi senyap diikuti dengan suara tembakan. Dan setelah
Setelah mendengar suara yang mengerikan tersebut, Robin sempat bangun dari tempat tidurnya dan berdiam diri ketakutan di pojok kamarnya. Tapi ketika dia mendengar ada suara langkah kaki yang mengarah ke arah kamarnya, dia langsung kembali ke tempat tidurnya dan berpura-pura tidur. Saat itulah, gak lama kemudian, seseorang membuka pintu kamarnya dan melepaskan beberapa tembakan. Ajaibnya, tembakan itu sama sekali gak ada yang mengenai tubuh Robin, hanya menggores bagian lengan kirinya Robin. Dua tembakan itu meleset dan mengenai laci di samping tempat tidurnya Robin. Nah, kondisinya waktu itu lampu kamar tidurnya Robin itu mati, jadi nggak kelihatan apakah tembakan itu mengenai Robin atau enggak. Sementara itu, Robin itu tetap memilih diem dan pura-pura mati, karena itu satu-satunya cara yang terpikir oleh Robin biar dia tetap selamat dari pembunuhan tersebut. Nah, nggak lama kemudian, saat dia tengah menahan ketakutan dan kengerian tersebut, dia juga mendengar suara langkah kaki itu berjalan ke arah kamar kakaknya. Dia juga mendengar lampu di kamar kakaknya dinyalakan, diikuti dengan suara tembakan. Saat itulah, Robin cuma bisa diam gak berkutik di tempat tidurnya. Dan beberapa saat setelahnya, Robin juga mendengar suara-suara keras dari luar kamarnya, kayak suara barang-barang yang dilempar. Dan selama hampir 2 jam, dia berpura-pura mati di tempat tidurnya, sebelum akhirnya dia merasa suasana di rumahnya udah hening dan sepi. Dan setelah memastikan gak ada tanda-tanda keberadaan orang lain lagi di rumahnya, saat itulah Robin memberanikan diri keluar rumah dan menelpon 911. Dan waktu itu Robin juga gak berani untuk ngeliat ke sisi ruangan lainnya, karena dia gak bisa ngebayangin apa yang terjadi dengan ayahnya, ibunya, atau abangnya Zack Doan. Makanya dia langsung lari ngambil telepon, keluar rumah, dan nelpon polisi. Setelah menceritakan detail kejadian hari itu, Robin juga menyampaikan gimana kesedihannya setelah apa yang dilakukan oleh Levy King terhadap keluarganya. Tapi dengan tegar, Robin menutup kesaksiannya dengan mengatakan kalau dia udah memaafkan Levy atas semua perbuatan Levy. Bukan karena dia nggak terluka dengan apa yang terjadi kepada keluarganya, tapi bagi Robin, hidup dalam kemarahan dan penuh kekesalan sangatlah melelahkan. Sehingga dia memilih untuk berdamai, memaafkan, dan menerima apa yang telah terjadi agar dia bisa tetap melanjutkan hidup. Lalu setelah 7 jam para juri di persidangan bersaksi, mereka kemudian memutuskan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat kepada Levy King atas semua kejahatan yang telah dilakukan. Sementara itu, walaupun kejadian itu sulit untuk dilupakan, tapi Robin gak mau kejadian itu membuat dia semakin terpuruk. Dia pengen nunjukin ke orang-orang kalau gak ada hal yang gak bisa dilalui, sekalipun sebuah tragedi. Dia juga tetap mengenakan kalung dengan angka 12, kalung yang dia pakai dari umur 10 tahun. Dan angka 12 adalah nomor punggung bisbol saudaranya Zack Doan. Robin juga terus berhubungan baik dengan Chad Brooks, polisi pertama yang dia peluk di hari tragedi itu. Itu dia pembahasan kita malam ini, dan terima kasih udah tonton sampai selesai. Jangan lupa like kalau kamu suka pembahasan seperti ini, dan subscribe juga yo. Terakhir, stay safe, stay happy. Sampai ketemu hari Sabtu. Dadah!